Halo guys, kembali lagi di channel Willy Mekbun. Hari ini gue masuk anime lagi yang menjadi favorit gue di musim spring 2025 adalah Summer Pocket. Ya, bisa bilang episode kemarin atau episode 11 bisa dibilang udah masuk ke rutenya AO dan bener-bener nunjukin intensitinya gitu kan ketika di rutenya AO tuh sudah nunjukin beberapa misteri gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu nih, jadi setelah ini bakal menceritakan apa karena di situ kan AO kan punya kebiasaan gitu kan untuk eh, melakukan sebuah tugas yang biasa dijalankan sama keluarganya gitu kan dan uh, setiap malam dia tuh selalu keluar gitu untuk menjaga kuil atau apa gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu nih apakah ada ritual atau apa gitu kan yang nantinya Hairi nanti bakal tahu gitu kan. Jadi ya gue juga penasaran sih. Berarti yaudah kita lihat setelah ini bakal seperti apa. Dan tunggu balik masuk ke episode baru dari Summer Pocket. Langsung aja. Baru dari Summer Pocket. Langsung aja. Oh oke, AO kecil. Ini temennya ya kayaknya ya. Nggak tahu temennya atau mungkin adiknya ya kan karena kan rambutnya sama gitu kan. Oke. Ao-chan. Ao-chan. Oke. Kalau Ornesan mungkin baru tahu kalau itu emang adalah apa kakaknya gitu kan. Tapi dia bilang Ao-chan sih. Mungkin temennya kali ya. Soalnya kalau dilihat ya seumuran sih kayaknya. Nggak tahu gue. Kita opening dulu. Mukanya makin abis men, mukanya makin abis. Kayak nunjukin kayak ya gue tidak lama lagi gitu ya kan. Mukanya makin abis loh, rontok lama-lama. Semoga gue bisa melihat dengan baik ya karena gue nggak pakai kacamata nih kan. Nah itu langsung langsung kepikiran gitu kan. Hmm. Itu sudah di Hmm. Paling di pohon. Oh Shiroha, oke. Okay. Ya. Hmm. Oh oke, okay. Iya sih bener. Tapi dia nggak keberatan sih, Xiaonya bilang gitu. Tiga klan, oke. Okay. Keluarga Nurse dan aku tidak ingat yang ketiga. Oh oke. Okay. Hmm. Mm-mm. Iya, keluar iya datang orang. Terus main langsung ini ya. Weh, ini penggambaran dua istri lebih baik nih kayaknya. Dua istri lebih baik nih. Tengah-tengah loh. Jadi ayo suruh buat dia.
Oh, nggak salah lihat, nggak salah lihat kan? Ada, nggak bisa, udah ketahuan. Siap. Ya, nurut dong. Oke, Siro kayak, ah beneran lu? Pergi nih, dia pergi nih. Atau enggak cabut? Oh enggak cabut dia. Oh, Airi. Hmm, respect, respect, respect. Gue pikir Siro bakal cabut. Gue penasaran sih, kenapa nggak boleh deketin gitu ya. Tapi mungkin bakal jelasin sih, pasti di episode ini atau mungkin di episode minggu depan ya. Iya. Oh tidak, hujan. Iya, respect. Uh, oh what? Weh, udah di mintanya yang lah lucu banget sih. Gak gatin lagi. Itu sarkas gak sih? Nah kan, iya, itu satu, dua, ada. Maksudnya, maksudnya ini, lah, lah, bener dong. Bikin, bikin, bikin ambigu anjir. Sasu game. Ya itu kenapa ya? Apakah banyak misteri gitu kan? Iya, kepo kan ya kan? Nah itu tuh ada Shinicho apa ya? Shinchochu. Oh, oke, oh iya, iya. What? Eh, dengan istriku, anakku. Kenapa aku yang selamat? Bebaskan aku untuk ketemu. What? No, no, no. Oh, bundir dong. Atau nanti bakal dicegat Ao kayaknya. Kayak ditarik Ao kayaknya sih. Hmm.
Urusan yang belum selesai, ingatan ya. Waduh, ngeri, ngeri, ngeri. Tadi ingatan siapa tadi ya? Oh, oke. Berarti banyak ya, bisa banyak ini, nggak cuman satu dua tiga empat, itu pasti banyak. Nah itu kebal katanya. Oke. Ada ingatan yang harus aku temukan. Hmm. Masuk akal sih. Kalau dia sendiri kan akhirnya kan nanti juga kena juga gitu. Oke, besok berarti. Mungkin bakal dikasih tahu semuanya gitu kan tentang Shinchicho ini kan. Oh, oke. Saha. Oh, ini yang di awal ya, yang di awal. Ai. Wah, adiknya. Oh, kakak kembar. Ya elah. Iya kakak kembar ternyata. Gue pikir adik, men. Itu yang dimaksud nenek tadi ya. Oh iya. Oh. Nah, kupu-kupu aneh, oke, yang membangunkan seseorang yang sudah lama. Hmm. Hmm. Jadinya lu punya ini ya. Ya itu eh yang sebelahnya itu yang dipakai telinganya sama yang dipakai di tangan gitu. Penasaran kan? Apalagi gue gitu. Nggak cuma tadi yang di awal tuh tingkatan siapa ya? Hmm. Ya kalau justru itu kan. Ah, romansnya. Ya, berasa begitu nggak tuh? Ya, ya elah. Let's go. Yang gue saya terlalu pikir lah ya. Mm-mm. Ya, bener, bener, bener. Masuk akal. Gas. Lebih baik berdua ya kan, ada temennya. Mm-mm. Oh iya dong. Mm. Ya elah.
Ini seperti confessing, men. Nggak hilang. Nggak nih. Hmm. Hmm. Oh, ini lagunya kali. Ini lagu ini ya. Yang di Via ini kali ya. Katanya itu nggak diliatin ya tadi momen tadi. Ya ilah majal majal deh. Dan dia kepo dong. Hmm. Gue penasaran sih nanti di kupu-kupu berapa nih ya kan dia dapat ingatannya gitu kan. Mungkin di kupu-kupu terakhir kali ya. Apa itu Tachibana? Tahu pohon suci. Hmm. Sedikit sedikit kita sinkron. Hmm. Apa itu pohon yang sama ketika di dunia penuh kupu-kupu pada saat itu? Gue nggak tahu juga ya. Hilang ya? Oh, oke. Apa namanya karam? Oh iya hilang bener. Hmm, menarik sih. Gua rasa emang ini kayaknya emang koma ya kakaknya nih. Emang nyambung. Ya, emang nyambung. Emang nyambung. Bisa emangnya. What? Langsung klaim. Langsung klaim aja. Lucu banget. Ya ilah. Aduh, cute banget sih. Cute banget sih. Tapi apa tuh maaf ya? Oh, oke. Oh, oke. Semoga ya, semoga ya. Semoga sih, ya kan. Bukan lagi sekedar bantuan. Kita bisa. Iya, ya ilah. Iya bener, bener, bener. Jadi ada nilai, ada tujuannya. Hmm, emang nenek Kato tuh emang membantu banget sih ya kan. Cuman technically sebenarnya Ao tidak sendiri sih sama Pon lah ya. Tapi tetap aja bahaya gitu kan kalau nggak ada yang nemenin.
Iya, iya. Nggak apa-apa kan? Yang penting gandeng aja, iya. Daripada minta tadi kan. Nah, ini ingatan siapa lagi nih? Ingatan siapa lagi nih? Ingatan Umi kah? Ya kan? Iya, suaranya Umi. Iya, suara Umi itu. Iya, suara Umi tadi yakin gue. Mm-mm. Nah, keluar dah tuh. Nah, lo keluar lu. Cincin-cincinnya dari bagian Umi tadi. Oh, au kah? Oh, ya iyalah. Ya iya, itu pertanyaannya. Ini ada negatif bener. Jauh itu kan. Duh, lucu banget sih. Ini emang jadi ngingetin kamu nih gue mau nih awal mir. Era Tempo. Bagaimana dengan cara itu? Hmm. Nggak apa-apa, sering-sering lah Win. Nah, iya bagaimana? Kita temukan sistem milik air dan roh. Hmm. Oh, set protect smile man. Roh siapa? Roh siapa? Roh siapa? Ada satu orang lagi tadi yang belum sebut. Dia belum bangun lagi. Jeng. Oh no. Oh, langsung break man. Langsung langsung putus man. Nggak tahu deh. Itu pertanda kematian kayak ya. Nggak tahu juga sih. Biasanya yang udah biasanya sih yang gua tahu lah gitu kan dari sebuah tahayul-tahayul yang gue temuin itu mau gelas pecah mau apalah gitu itu sesuatu yang sebenarnya udah mendekati ajalnya gitu kan. Itu lagunya apa judulnya tadi ya? Oke, habis sebetulnya. Ya sebenarnya habis. Ya nanti kita akan bahas. Nanti gue bakal bahas apa yang terjadi di episode ini, oke? Oke, itulah episode 12 dari Samar Pocket. Ya, bisa dibilang ini misterinya udah semakin terkuak ya. Jadi semakin kesini semakin diliatin atau di-spill gitu kan bagaimana beratnya tugas gitu kan yang dialami sama Sorakado atau si Ao sendiri. Jadi kenapa sih si Ao itu selalu bergadang lah gitu kan? Karena emang ya dia ingin
hunter kupu-kupu gitu kan, selain tugas selain tugas yang biasa dilakukan oleh keluarganya gitu kan, dia emang ingin hunter kupu-kupu lah gitu kan, dia mencari kupu-kupu yang selama ini ditempatkan di tempat yang random lah, kayak tersebar lah gitu kan. Jadi dia mencari itu untuk dikembalikan ke pohon suci. Jadi artinya biar tidak mengganggu masyarakat lah gitu kan. Karena kan khawatirnya ketika orang random lah gitu kan nyentuh kupu-kupu itu bisa bahaya. Makanya kan ketika tadi pada saat si Hairi coba sentuh gitu kan, itu malah dia masuk ke ingatan orang lain. Jujur itu ingatan siapa gue nggak tahu lah gitu kan. Gue nggak tahu gitu kan. Bisa aja ingatan itu emang bener-bener ingatan random, jadi emang nggak ada hubungannya dengan Summer Pocket, atau memang sebenarnya di situ ada hubungannya. Jadi makanya kalau misalkan lu tahu nih, misalkan nih, bang itu spoiler banget, lebih baik gue nggak mau ngasih tahu. Jadi jangan kasih tahu. Tapi kok misalkan ternyata bang itu ingatan sebenarnya emang gak ada di Summer Pocket, pokoknya isi di komentar, oke? Apakah itu ada hubungannya dengan di Summer Pocket, atau memang di situ emang ingatan yang sebenarnya itu adalah ingatan yang sebenarnya emang ada di Summer Pocket, maksudnya dari karakter yang ada di sekitarnya Hairi ini, atau emang sebenarnya itu adalah ingatan random aja yang dimana nggak ada hubungannya sama Summer Pocket atau nggak ada hubungannya sama Hairi kayak gitu. Jadi pokoknya isi di komentar, oke? Karena kalau gue lihat dari perawakannya nih ya kan, karena nggak mungkin juga itu Hairi ya, maksudnya itu nggak mungkin itu adalah Hairi, kelihatannya itu nggak mungkin Hairi lah gitu kan. Malah gue tadi takutnya gue ngeliat kok kayak Kamome tapi bukan Kamome ya kan, terus dia rambutnya juga coklat gitu kan. Feeling gue sih kayak Kyoko sih tadi, makanya gue kaget banget tadi ngeliat Kyoko. Tapi sedangkan Kyoko aja ada di pulau ini kan, jadi kayak nggak make sense aja kalau misalkan emang itu adalah Kyoko. Tapi kalau lihat dari bajunya sama tadi rambutnya emang mirip banget sama Kyoko sih. Tapi nggak tahu, nanti mungkin teman-teman yang lebih tahu isi di komentar, oke? Kalau misalkan memang ada hubungan atau tidak ada hubungannya, isi di komentar. Tapi jangan spoiler kalau misalkan emang itu adalah cerita berat gitu. Itu jadi intinya ketika disentuhnya kupu-kupu itu akhirnya menimbulkan sebuah distorsi atau sebuah keanehan gitu kan, yang dimana muncul sebuah ingatan-ingatan yang orang-orang yang tertinggal lah gitu kan. Jadi makanya di sini si Hairi ngide gitu kan, yaudah yuk kita cari bareng gitu kan, kita cari bareng agar lu bisa lebih safety lah, lebih aman gitu kan ketika lu bareng sama gua gitu kan. Dan dia akhirnya nunjukin sosok kakak kembar gitu kan yang bernama Ai. Jadi dia ini nunjukin ke Hairi gitu kan kalau sebenarnya Ai ini belum bangun gitu kan. Nah feeling gue sih emang nih Ai ini kayaknya koma sih. Ai ini kayaknya koma gitu kan, kalau dilihat dari ceritanya tadi, kalau si Ai ini kecelakaan tadi ya. Jadi dia tuh kecelakaan dan ya udah, jadi kayak anggapannya kayak menurut gue emang Ai ini kayak koma, jadi tidur lama dan gak bangun-bangun kayak gitu. Nah tadi ya kan ketika pada saat kita liatin di scene akhir, gue pikir gue udah takut nih ketika jump scare gitu kan, deng gitu, melek gitu kan, tiba-tiba Ai melek gitu kan, udah tanpa pengetahuan mereka gitu kan. Ternyata enggak, itu ternyata tiba-tiba kalungnya putus dan nunjukin kalau di situ ada sebuah firasat gitu kan, ada sebuah firasat yang feeling gue sih jangan-jangan nih ingatannya si Hai ini emang udah nggak ada gitu. Maksudnya ingatan Ai itu sebenarnya tuh emang udah nggak, antara nggak ada atau nggak selamat atau apalah gitu. Jadi anggapannya seperti itu ya, maksudnya gini men, ini maksud gue seperti ini, maksud gue. Jadi kalau kita melihat sebuah, ini kalau pendapat gue aja sih, atau misalkan gue pengamatan gue ketika pengamatan gue ketika gue nonton episode ini tadi. Jadi gini, kenapa tadi gue punya firasat kalau si Ai itu mungkin tidak selamat, atau mungkin Ai itu anggapannya anggapan dalam tanda kutip meninggal, atau firasatnya nggak enak lah, udah red flag atau apa gitu kan. Jadi gini, kalau melihat dari cocok logi apa yang dilakukan oleh Hairi tadi, gue rasa make sense. Kenapa? Bisa jadi takutnya nih ada orang random nggak sengaja nyentuh kupu-kupu itu, dan dia terkena kursnya, atau dia terkena sebuah mimpi itu, dan akhirnya ketika orang itu terbunuh, ya si itu juga ikut kena gitu loh, si Ai gitu. Jadi kayak semacam kayak berhubungan itu. Nah makanya gue bilang nih, apakah
dengan hal seperti itu akan menghubungkan orang-orang yang juga ada di mimpi itu, nyambung nggak? Jadi makanya tadi gue kasih cocok lagi ketika Hairi tadi mau masuk jurang. Jadi anggapannya kalau Hairi masuk jurang ya otomatis Hairi mati, pasti gitu kan. Nah tapi ketika pada saat itu apakah orang yang tertinggal mimpinya itu apakah dia juga mati apa enggak? Nah itu sih yang jadi penasaran gue gitu kan, apakah ada terhubung atau berhubungan ketika mereka pada akhirnya akhirnya ketika orang tersebut orang lain nyentuh, dan ketika pada saat itu orang yang mungkin kita tidak tahu gitu kan ternyata ikut mati juga, ya itu yang gue takutin. Nah makanya gue bilang nih, apakah itu terjadi ketika kupu-kupu ini berlaku ke Kamome gitu kan. Ada orang yang mengatakan bahwa bang, Kamome itu sebenarnya masih ada loh, masih koma gitu loh bahasa gitu. Dia ngomongnya masih koma, masih ada gitu kan. Walaupun kita sebagai anime only, kayak gue melihat Kamome itu udah pasti nggak bakal diceritain, udah pasti bakal mati lah gitu kan, karena emang di situ ceritanya emang agak dibikin ending yang kita yang bisa menyimpulkan lah apakah anggapannya Kamome mati atau tidak, yaitu anggapannya yang Kamome itu sebenarnya adalah anomali gitu kan. Nah makanya gue bilang nih, kalau misalkan nih, gue kan kasih sebuah contoh lah gitu, kalau misalkan Kamome ternyata emang adalah orang gitu kan yang sebenarnya masih hidup tapi koma, dan ketika pada saat itu ingatan itu ada di kupu-kupu itu make sense nggak maksud gua? Jadi makanya isi di komentar ya. Jadi apakah ada hubungannya dengan itu juga? Pokoknya isi di komentar, oke? Jadi kalaupun memang ada hubungan dengan itu dan ternyata ingatannya Kamome sebenarnya ada di kupu-kupu itu, dan sebenarnya bisa jadi gitu kan, mungkin Hairi nggak sengaja nanti ketemu sebuah ingatannya Kamome, dan disitulah Kamome tertolong tapi tidak di deathing screen time-nya gitu kan. Isi di komentar, oke? Jadi apakah ada hubungannya apa enggak? Pokoknya isi di komentar. Jadi gue cuma ingin mencocok lagi apa yang terjadi di episode ini aja gitu, terlepas dari misterinya tadi. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, ini kan belum terlalu di-spill banget lah misterinya gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah, ketika kupu-kupu itu semengerikan itu, pertanyaan gue adalah siapa yang mengendalikannya gitu loh. Jadi makanya gue bilang nih, kasusnya Kamome sama kasusnya si Tsumugi ini adalah dua cerita yang berbeda lah gitu kan. Jadi Tsumugi itu Kamome itu emang sesuatu yang sebenarnya nggak ada gitu kan. Sedangkan kalau Tsumugi itu adalah sosok yang emang diculik sama dewa gitu kan. Nah makanya gue bilang, siapa yang ngendalin kupu-kupu ini? Apakah emang ada dewanya di situ gitu kan? Yang dimana situ udah ceritain pada saat dirutunin Tsumugi kalau misalkan si dewa itu emang bener-bener bisa mengendalikan kupu-kupu tersebut, karena ngeri banget men, ya kan? Bayangin aja gitu kan, dari sekian banyak orang yang mungkin yang dalam tanda kutip ingatannya hilang, amnesia, atau mungkin bakal koma apalah gitu kan. Jadi kan otomatis kan ya ingatan itu tertinggal di kupu-kupu itu gitu. Ya gue ngebayangin PR itu aja sih ketika ada sesuatu yang hilang gitu. Makanya gue kaitin sama Kamome sama si Tsumugi tadi gitu. Ketika hal tersebut ada hubungannya dengan kupu-kupu tadi. Ngeri sih kalau ngebayangin kalau emang bahkan si Hairi sampai kena seperti itu. Makanya kan dibilang kan kalau si Ao tuh udah kebal gitu kan. Ao udah kebal kalau Ao udah kebal kalau udah beberapa kali kena kurs atau udah kena sentuhan magicnya dari kupu-kupu itu. Makanya gue bilang, secara teknikal Ao tuh tidak sendiri sama hewannya gitu. Jadi kalau misalkan setidaknya Ao tidak sadarkan diri, ada hewannya yang mungkin akan coba untuk menyadarkan si Ao gitu. Terlepas dari bahayanya kupu-kupu tadi. Sebenarnya sih kalau Yoga bilang, kupu-kupu itu sebenarnya tidak menyerang, tidak sampai membuat seseorang terluka lah gitu kan. Tapi sekalinya kena gitu kan, kayak jamur gitu, beracun gitu. Jadi bahaya banget ini kupu-kupu ini gitu kan. Itu jadi sebuah pertanyaan tadi mungkin lu bisa simpulin atau bisa jawab sesuai dengan kapasitas lu lah gitu kan, isi di komentar. Terus kalau masalah lagu, kayaknya itu memang lagu Vianney ya. Kalau misalkan gue salah, isi di komentar juga. Terus soal ini soal neneknya Kato yang bener-bener sejenius itu gitu kan, sampai akhirnya dia tahu semuanya gitu kan, termasuk hal-hal yang terjadi pada Shinchecho gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu nih, neneknya Kato tuh sehebat apa sih sampai tahu sampai tahu segala hal gitu kan, dan tahu pokoknya segala misteri-misteri yang
alami sama si eh, apa eh, sama sama orang-orang di sekitar gitu loh. Jadi ketika pada saat Ruto Sumugi, ketika pada saat tadi gitu kan, jadi kayak semua berhubungan gitu loh. Makanya feeling gue nih jangan-jangan tuh neneknya Kato, Hairi itu adalah reinkarnasinya nenek Kato gitu loh. Jadi dia tahu semuanya gitu kan, dia tahu semua yang pernah terjadi ketika masih muda, dan dia menganalisa, dia benar-benar meneliti apa yang terjadi gitu kan, ketika masa hidupnya gitu kan, termasuk di Rute Sumugi. Atau makanya gue bilang nih, makanya dia kan selama ini kan belum ini ya, belum apa namanya, belum belum bercerita lah gitu kan. Jadi gue pengen tahu sehebat apa dia gitu kan, kayak gitu. So, iya sih, jadi untuk masalah development couple udah jelas ya. Jadi gue ngelihat Ao ini adalah sosok sempurna ya kan, sosok sempurna pergabungan antara Kamoe sama Sumugi gitu. Jadi kayak gue ngeliat kayak ketika ngeliat si Ao dari segi lucunya gitu kan, itu emang niru Sumugi sama Kamoe gitu kan. Tapi kalau dari segi eronya emang dari sisi Kamome, tapi dari sisinya malunya itu dari si Sumugi. Jadi kayak bener-bener emang apa ya, klop banget gitu, kayak klop banget gitu kan, melihat sosok sempurnanya Ao ini emang best banget lah gitu. Memang gak salah nih, Gojo gue nih emang luar biasa nih, top apa ya. Seperti ini, makanya gue pengen tahu nih nanti apakah dugaan gue bener kalau ternyata si Ai ini emang udah nggak ada gitu kan, karena lihat firasat tadi kalau ternyata kalungnya tadi pecah gitu kan, atau kalungnya tadi putus kayak gitu. Nggak pecah sih, putus lah gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu. Nah itu yang itu yang kelima gitu. Itu yang keempat tadi kan. Terus kalau yang terakhir gitu kan, soal soal apa sih namanya tadi? Oh ya, soal tadi ada yang belum gue jelasin. Ini soal tadi kayak mimpinya Hairi ketika si ada seseorang atau ya anak kecil gitu kan yang teriak-teriak gitu kan dengan ala-ala jurus Henshinnya gitu kan. Itu kayaknya Umi sih. Jadi makanya gue bilang nih, semakin kesini semakin diliatin bagaimana maksud dari apa yang dialami sama si Hairi. Makanya gue bilang ini cocok lagi gue ya. Kalau lu inget episode 3, episode 4 ya kalau nggak salah ya. Bukan episode 4, episode 3 ya. Ketika si Shiroha ya kan mencoba untuk halu dengan ala-ala Henshin, Kamen Rider lah apalah gitu kan, dengan seolah ingin mengeluarkan jurus. Nah itu seolah-olah kayak jangan-jangan anaknya ini niru emaknya. Dan gue berpikir bahwa ya sekali lagi gue ingin negesin bahwa sebenarnya Shiroha tuh adalah emaknya Umi, kayak gitu, dengan kebiasaannya Umi yang niru Shiroha gitu loh. Nyambung nggak? Jadi kayak itu jadi kayak semakin kayak mengencangkan sebuah ikatan gitu kan, atau semakin diliatin detailnya gitu kan, kalau sebenarnya mereka tuh emang punya hubungan kayak gitu. Makanya gue bilang dari sisi mana Umi niru bapaknya gitu kan, yang dimana di situ adalah firasat gue ya bisa ke Hairi juga gitu kan. Emang kalau dibanding sama Hairi, jujur emang ikatan dia dengan Shiroha tuh kayak kelihatan banget gitu loh. Jadi kayak emang udah bener-bener nunjukin dari sisi dari sisi cara bicaranya, cara dia cara tadi ngehalunya itu udah makin kelihatan kalau emang emaknya itu Shiroha. Nah kalau masalah si Hairi itu kan kayak lebih pada saat ketika si Umi salah ngomong kan ke Hairi kan. Nah itu kan masih 50-50. Tapi kalau soal Shiroha tadi, gue ngejamin kalau mungkin Umi bisa emang ibunya Umi itu adalah anaknya dari Shiroha, yang artinya 80% bisa ngarah ke sana gitu. Nah pertanyaannya siapa bapaknya gitu kan, terlepas dari apa yang sudah dipresetin atau yang dimana salah ngomong ketika si Umi mengatakan ayah ke Hairi kayak gitu. Kan bisa aja emang salah ngomong ya, jadi artinya emang bukan Hairi orangnya gitu kan, atau bukan Hairi ayahnya. Tapi kalau misalkan emang bukan dia orangnya, ya gua rasa ini akan tidak masuk akal. Kenapa? Menurut gua karena emang ya sekali lagi kedekatan dia dengan heroin utama atau Shiroha ketika di episode pertama itu udah kayak ngeliatin banget kalau emang ini ada hubungannya loh. Nah itu
gitu. Jadi kayak harus ada terhubung lah dari satu sama lain gitu loh. Makanya gue bilang kayak contoh lah gitu kan, kayak ada beberapa ada beberapa apa sih namanya itu, ada beberapa rute yang sudah berlalu, hanya si Roha menurut gua, hanya si Roha yang bener-bener masih ada bumbu mereka gitu kan, nyambung nggak. Jadi contoh lah misalkan nih ketika di rutenya Kamome, si Roha masih komunikasi dengan si Hairi, begitu juga Naruto Sumugi masih bicara dengan Hairi. Jadi ini cuma si Roha doang yang emang bener-bener selalu ada ketika di rutenya mereka gitu kan, rute yang sudah ada gitu kan, rute yang sudah lewat. Kalau dibanding sama Ao gitu, yang dimana kalau Ao ya cuman waktu itu perkenalan doang ketika di episode 2, dan ketika di rutenya Sumugi nggak terlalu kelihatan, sama si rute kamu juga nggak terlalu kelihatan kayak gitu. Yaudah itu aja sih, jadi gue pengen tahu next kayak gimana. Semoga misinya berhasil ketika akhirnya si Airi sudah memantapkan motivasinya untuk bisa membangunkan Ai. Kalau misalkan Ai nanti bisa bangun, ya dia ingin macarin si Ao, walaupun Ao udah kasih lampu hijau gitu kan, bukan lampu kuning lagi, udah lampu hijau gitu, yang artinya cuma tinggal nunggu waktu si Ai bangun gitu. Ya kita lihat nanti kayak gimana. Ini menarik sih. Yaudah itu aja di gua, yang pasti cuma subscribe sampai kira-kira. Oh iya, satu lagi tadi ada yang lupa. Ketika pada saat si Hairi ngeliat ngeliat kupu-kupu gitu kan yang nempel di Umi gitu kan. Nah, jadi pertanyaan gue adalah mungkin kupu-kupu yang ada di Umi itu adalah ingatannya Ai, bisa jadi kan? Ya itu nggak ada yang tahu gitu. Jadi makanya itu maksud gue gini maksud gue Hairi itu harus coba kepo, harus coba nyentuh kupu-kupu yang ada di Ai. Jadi biar tahu nanti apakah itu ada hubungannya apa enggak gitu kan. Yang ada kupu-kupu yang ada di tubuhnya Umi gitu kan, atau yang deket Umi lah gitu. Jadi gue pengen tahu apakah dialah kupu-kupunya gitu kan, dan nanti bakal langsung masuk ke sesuatu yang dicari sama mereka gitu kan. Jadi masih penasaran tuh, jangan-jangan kupu-kupunya ada di deket Umi selama ini. Jadi makanya banyak yang nggak tahu kan. Kalau ibaratnya kata lu cari kemana-mana, kalau pada akhirnya mereka akan lebih ketika akhirnya lu akan nemuin deket sekitar lu, ya akhirnya ya itu bisa terjadi gitu. Jadi makanya plot twistnya jangan-jangan emang deket tubuhnya Umi sama ini kupu-kupunya itu. Atau mungkin itu emang kupu-kupu spesial yang dekat Umi, tapi cuman bukan ingatannya Ai, tapi ingatan dari Umi itu sendiri. Nah itu, jadi kan bisa jadi kan. Nah itu nggak ada yang tahu. Jadi gue penasaran sih gitu. Nah itu yang terakhir ya. Tapi gue kasih tambahan mungkin sebuah pertanyaan lah gitu. Pertanyaan gue gini, mungkin gue yang nggak sadar, atau mungkin emang sebenarnya nggak ada. Pertanyaan gue adalah apakah setiap kupu-kupu itu punya perbedaan gitu loh. Kalau gue lihat sih emang dilihat dari bentukannya sih sama aja ya. Jadi kayak cuman dominan dominan ungu dengan sedikit agak ada kuning-kuningnya gitu kan. Jadi kayak menurut gue kayak nggak ada perbedaan lah antara kupu-kupu satu dengan kupu-kupu yang lain. Nah, tapi kalau misalkan gua yang salah di sini ketika gua ngeliat ternyata ada detail kupu-kupu yang beda, isi di komentar, oke? Jadi pengen tahu aja sih. Jadi karena sama ini kan si Ao cuma bilang kan kalau sama ini emang gue pengen ngebalikin kupu-kupu ke tempat semula, gue pengen balikin kupu-kupu untuk pulang ke alamnya gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu apakah ada perbedaan dari kupu-kupu satu dengan kupu-kupu lainnya kayak gitu. Dan sama ini yang terakhir banget nih, gue jadi akhirnya bertanya lagi nih soal ini. Jadi kayak udah gue tanya sih di awal, tapi mungkin gue tegasin lagi ya soal ini, soal ketika kupu-kupu itu pulang ya kan ke alamnya, atau pulanglah ke tempatnya gitu, asalnya gitu kan, apakah nanti orang-orang ingatan yang sudah nggak ada itu bisa kembali? Nah itu ya kalau memang dari cerita yang tadi di awal-awal ya harusnya sih emang kembali gitu loh, termasuk ketika nanti mereka akan nemuin kupu-kupunya si Ai gitu loh, bisa jadi kayak gitu loh. Nah, makanya isi di komentar ya. Jadi kan kembalinya ini kan bisa beragam ya. Kembali artinya kembali emang orang itu nanti orang itu emang ingatannya, yang artinya dia sadar sebenarnya masih ada atau masih ada orangnya, atau masih hidup orangnya. Terus yang kedua,
orang yang mungkin koma tapi ingatannya tidak ada gitu kan, jadi nanti dia akan dibangun dari koma. Yang ketiga, orang itu sudah tidak ada atau mati, ya pada akhirnya ya dia tidak akan mengingat apa-apa gitu. Jadi makanya gue pengen tahu tuh dari dari semua yang terjadi itu ada hubungannya nggak sih? Nah itu, jadi makanya gue pengen tahu sih di komentar aja ya, kalau misalkan gue rasa ada banyak kebingungan di antara masalah-masalah tadi. Itu aja, yang pasti lo subscribe sebenarnya kira-kira anime summer apa yang kalian ingin terus gue bahas. Jadi untuk summer ya kan, gue udah buat video line up-nya. Jadi gini men, mungkin ada yang bertanya, bang lu kemana aja gitu kan, nggak reak gitu kan, udah 4 hari lagi kan tapi nggak reak gitu kan. Jadi gini men, gue minta maaf banget kalau memang sudah lama nggak upload ya, karena emang ada kendala lah gitu kan yang nggak bisa gue ceritain. Tapi sembari gue bikin video line up, jadi anggapannya ya kayak sambil ngedit juga gitu kan. Jadi ya gue belum bisa ngereak beberapa anime yang kemarin gitu. Jadi artinya ya sementara nih gue yang terdekat dulu aja nih, kayak Summer Pocket, CWG Family. Rabu kan si Kanpeki Seiju udah nggak ada gitu kan, jadi mungkin yang Rabu ini bakal gue ini semua, bakal gue react semua yang ketika anime-anime yang sudah gue lewatin di Sabtu sampai Senin kayak gitu. Jadi ya itu aja sih intermezzo atau kabar yang mungkin kalian perlu tahu kayak gitu. Gue minta maaf ya. Jadi intinya insya Allah sih kalau summer lancar jaya. Harapan gue sih cuma satu, semoga lancar lah gitu aja sih. Jadi biar gue juga enak reaknya, gue juga santai reaknya, gue juga aman gitu kan. Karena ya bener-bener emang gue ngerasain ada perbedaan lah antara kesibukan satu dengan kesibukan lainnya. Dan gue ngerasa perbedaan antara tahun 2022, 23, 24, 25 tuh beda semua. Dan itu intensitinya tuh semakin jadi hilang gitu loh ketika melihat adanya sebuah kesibukan gitu. Jadi ya semoga di summer nanti bisa gue kejar gitu. Makanya gue tuh kadang nggak enak men sama orang-orang yang sudah sawer, request anime, tapi gue masih mandek gitu loh. Jadi makanya gue bener-bener nggak enakan gitu loh. Jadi gue harus bener-bener ngejar, kalau enggak ya takutnya orang jadi kesannya kayak lu jadi cuma minta duitnya doang atau apa gitu kan. Sebenarnya gue nggak minta duit, enggak kan, pada dasarnya kan emang pada dasarnya emang orang itu kan emang ngasih emang karena baik ya, ngasih itu baik. Terus habis itu nge-request sesuatu itu kan karena emang dasarnya emang dia suka animenya gitu kan. Nah cuman perkaranya emang di sini emang gue harus profesional, gue harus tanggung jawab gitu kan, karena anggapannya ya di sini biar dikata emang dia udah ngasih, setidaknya emang requestan dia itu emang harus gue bayar gitu, harus gue kasih gitu rasa profesionalitas gue gitu kan. Ketika gue emang dari awal emang nggak ngebuka soal request anime gitu, enggak. Jadi makanya gue ini sebagai tanggung jawab gue aja sih, karena emang gue ngerasa kayak emang harus membayar kepercayaannya orang itu gitu. Iya sih, jadi makanya gue minta maaf banget kalau misalkan belum lanjut, tapi nanti gue bakal lanjut, tenang aja. Nanti gue usahain pokoknya gue usahain setidaknya tamat lah gitu. Mau nanti tamatnya di fall atau di summer, pokoknya insya Allah tamat. Karena kan 25 ya, bisa lah gue kejar 25, tetapi ya masalahnya cuma waktu doang. Kecuali kalau lu request anime 4 season, nah itu gue hands up, gue nggak bisa. 3 season, 4 season nggak bisa. Kalau 2 season mungkin kan bisa 24 ya, tapi kalau 3-4 season mungkin anime lama, gue hands up, gue takutnya nanti malah nggak kepegang kayak gitu. Jadi makanya mungkin sekali lagi ya gue bilang terima kasih buat teman-teman yang sudah nyawer gue gitu kan, yang request anime juga gitu kan, yang sudah baik sama gue, yang sudah nonton, sudah like, sudah subscribe, sudah nge-share gitu kan, yang sudah meramaikan di komunitas, yang sudah meramaikan komentar di video, bahkan cuma ngasih jempolnya doang atau mungkin cuma ngeklik video gue doang. Gue minta terima kasih buat teman-teman yang sangat luar biasa atensinya gitu kan, ketika masih percaya dengan channel gue gitu kan, seperti itu. Jadi biar apa, sekali lagi biar gue semangat bikin videonya gitu. Karena ya gue tidak munafik gitu kan, gue tidak munafik kalau ada rasa kecewa gue sendiri ketika video gue sepi, itu doang sih. Jadi gue nggak munafik, enggak.
I know emang itu hobi gue gitu kan, tapi terkadang kan ya namanya manusia kan melihat ada sesuatu yang kurang gitu kan, pasti kan kayak ngerasa kok wah berarti emang gue kurang maksimal nih, ya itu gue harus ngerti gitu loh, gue harus bisa evaluasi diri gitu kan, kayak gitu. Kalau mau videonya rame mungkin harus dikasih suara, itu saran bagus, tapi sekali lagi apakah video tersebut cocok dengan YouTube apa enggak gitu kan. Jadi makanya gue mungkin akan mencoba untuk mencari formula itu biar orang juga enak nontonnya dan gue juga asik reaknya kayak gitu. Yaudah, yang pasti itu jadi gue. Yang penting jangan lupa subscribe untuk kira-kira anime sama apa yang ingin notice untuk dibahas. Dan itu jadi gue, dan sampai jumpa lagi di Resonance with Gue selanjutnya, dan bye.